Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Anda, channel pendidikan, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Dan kalau saja video ini sampai ke laptop Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono dari SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, saudara, dan tentu saja jika channel ini dirasakan bermanfaat buat Anda, silakan klik subscribe. Namun jika tidak apa-apa, tidak subscribe karena channel ini ditujukan untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari para peserta PBG Prajabatan. Ada yang bertanya, Prof, apakah bisa membahas tentang studi kasus? Nah, sudah ada. Jadi saudara kalau mau ingin mengetahui atau belajar studi kasus, sudah ada di channel ini, yaitu di bawah tema umumnya penelitian kualitatif. Ada narasumbernya dari ini Dr. Yuli Rahmawati, sekarang menjadi sudah Profesor Dr. Yuli Rahmawati dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, saudara, pertanyaan yang lain, saya sangat tertarik melihat diskusi kalian di kolom diskusi di kolom komen itu. Ada yang bertanya, ingin tahu, ada yang mengekspresikan perasaannya terhadap kebijakan PBG Prajabatan yang tidak menentu. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, hari demi hari saya dari gelombang 1 cuma bisa istighfar mendengar informasi kebijakan yang sering berubah-ubah. Ya, saya ikut empati terhadap keadaan ini, dan sikap saudara ini ada sikap yang positif. Istighfar, kemudian sabar, bertawakal. Yang penting saudara sudah berusaha, dan hasil akhirnya serahkan kepada Tuhan. Memang ada pepatah kan, itu man proposes, God disposes. Jadi manusia itu berencana, Tuhan yang akan menentukan. Kemudian ada juga yang mengatakan ini kebijakan berubah-ubah terus, gak ada yang konsisten, sedangkan umur dah kedaluarsa. Insya Allah saudara, diambil hikmahnya. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum saudara kedaluarsa umurnya ada pembukaan lowongan untuk ASN guru, dan tentu saja ini bukan berharap barang yang mustahil, karena semangatnya PBG Prajabatan itu kan untuk mengisi darurat guru kita. Guru kita dalam keadaan darurat, kurang guru. Jadi padahal Presiden Jokowi itu semangatnya adalah dulu SDM kita itu harus ditingkatkan yang setinggi-tinggi kualitasnya. Dan itu kalau gurunya nggak ada, saya kira gagal. Kalau kita gagal untuk menyongsong bonus demografi di tahun 2035. Dan jika dalam waktu 2 tahun di mana saudara mengatakan usianya sudah expired itu untuk ASN, insya Allah ada lowongan kerja, dan jika ada, saudara memiliki monopoli terhadap kesempatan itu karena saudara telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini hikmahnya di situ. Jadi saudara, saya ikut berdoa untuk supaya saudara memiliki kesempatan yang baik dalam menghadapi kebijakan yang berubah-berubah itu. Ada lagi pertanyaan yang ada, izin bertanya, Prof. Jika mahasiswa PPG Prajab hendak melanjutkan pendidikan, apakah kontrak mengajar 2 tahun itu bisa diringankan atau dihindari? Maksudnya kontrak 2 tahun itu apakah bisa delete, ya, jadi fakta integritasnya. Karena kontrak tersebut dirasa kurang jelas di awal program dan mengikat sekali. Jadi saya juga
mendengar saudara harus menandatangani fakta integritas yang terakhir di mana harus mengembalikan biaya pendidikan jika seandainya saudara tidak mau atau mangkir untuk tidak melaksanakan pengabdian 2 tahun. Itu saya kira suatu hal yang memang berat, saudara tidak ada pilihan. Tapi kalau pertanyaan saudara apakah selama itu belajar lalu bisa menghindar dari kontrak itu, kalau saudara itu sudah menandatangani kontrak, saya kira sulit untuk menghindar ya. Tapi kita tidak tahu apakah ke depan manajemennya semakin tertib atau tidak. Pada zaman saya, saudara, pada zaman saya itu dulu juga ada kebijakan mengenai kredit mahasiswa. Dia di tahun 70-an. Jadi ketika pemerintahan Orde Baru sedang kuat-kuatnya, ya. Jadi ada kredit mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberi pinjaman yang cukup besar juga. Tentu saya tidak, karena saya juga menerima beasiswa pada waktu itu, beasiswa Super Smart ya. Nah, bagi yang kredit-kredit itu nyatanya sampai akhir tuh enggak ditagih. Dan orang-orang yang kredit mahasiswa itu menganggap itu sebagai hutang pribadi, resah juga itu. Entah sampai sekarang keputusannya bagaimana, tapi saya nggak mendengar sampai sekarang bahwa kredit mahasiswa pada tahun 70-an itu ditagih beneran untuk mengembalikan kepada negara. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Jadi, saudara, kalau memang berdasarkan kontrak yang saudara tanda tangani dan bahwa asumsinya kementerian tertib untuk menegakkan kontrak itu hampir tidak mungkin untuk menghindari itu. Nah, ada juga yang mengusulkan, jadi kalau bisa undang Pak, undang siapa? Undang Pak Direktur yang baru katanya. Ya tidak terlalu baru, Pak Direktur sudah kurang lebih 1 tahun. Pak Temo Ismail MSc itu sudah hampir setahun lah dilantik sebagai gubernur. Ya enggak setahun, 6 bulan mungkin ya. Itu juga teman baik saya, tapi sudah saya undang. Tadinya sudah dijadwalkan, tapi ternyata berhalangan hadir karena didisposisi atasannya untuk mewakili dalam kegiatan yang lain. Nah, gitulah saudara-saudara. Saudara saya harap tetap optimis, karena kalau secara optimis itu akan mempengaruhi suasana kebatinan Anda. Dan menjadi optimis itu memang tidak gampang dalam menghadapi kebijakan yang berubah-ubah itu. Dan saya selalu mendoakan agar saudara tabah menghadapinya. Wah, ini kok seperti orang kehilangan sanak saudara doanya. Tapi nggak apalah. Mudah-mudahan semua saudara gelombang 1 dan 2 pada saatnya nanti bisa mendaftar ASN. Apakah itu skema P3K ataupun skema PNS. Begitu saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tentu saja sehat walafiat selalu. Terima kasih.